Ya, ada checker di atas yang mengecek, ada atasan yang terakhir yang menyetujui. Tapi kelihatannya kalau orang dalam bermain ya akan tembus juga. Selama ini ada yang dikenal dengan 3 line of defense, 3 lapis pertahanan bank untuk mengamankan transaksinya. Dari 9 pelaku di atas, terdapat 2 orang tersangka sebagai sindikat jaringan pembobolan dana nasabah yang menargetkan rekening dorman, yang juga terlibat dalam kasus penculikan terhadap Kepala Cabang Bank BRI. Kemudian yang kedua adalah kenapa dipilihnya pelakunya adalah pihak tentara, karena oknum-oknum ini dianggap lebih terlatih. Mereka menguasai teknik-teknik bagaimana melakukan tindakan-tindakan yang diduga bisa melakukan intimidasi. Dari kasus tersebut masih ada 1 orang yang belum tertangkap. Ini adalah DPO-nya, tersangka atas nama EG. Masih bersama kami di Instastory. Pemirsa, nama Dwi Hartono mendadak jadi sorotan setelah diduga menjadi otak pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Yang mencengangkan, Dwi Hartono merupakan seorang motivator pendidikan ternama. Nama Dwi Hartono mendadak jadi sorotan setelah diduga menjadi otak pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Yang mencengangkan, Dwi Hartono merupakan seorang motivator pendidikan ternama. Dwi Hartono ditangkap bersama 2 pelaku lain yakni YJ dan AA di Solo, Jawa Tengah pada 23 Agustus 2025 lalu. Kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Pria kelahiran Lahat, Sumatera Utara berusia 40 tahun ini diduga sebagai salah satu otak pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Dalam akun Instagramnya, Dwi Hartono menyebut dirinya sebagai pengusaha yang bergerak di sejumlah bidang, diantaranya properti, perkebunan, trading, pendidikan, e-commerce, fashion, hingga skincare. Selain itu, Dwi Hartono juga mengelola akun Hartono Foundation yang memberikan beasiswa bagi para siswa untuk mengenyam ilmu di perguruan tinggi. Dwi Hartono juga memiliki akun YouTube bernama Klan Hartono yang berisi 128 video. Sebagian besar videonya berfokus pada konten kewirausahaan, investasi, serta motivasi. Tak hanya itu saja, ia juga mengunggah kesehariannya bersama keluarga saat berbagi di jalanan. Dwi Hartono juga memiliki sebuah bimbingan belajar online bernama Guruku. Guruku adalah platform digital berbasis pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan non-formal. Guruku juga berfokus pada kualitas tenaga pendidik, pendalaman materi, dan kualitas soal. Sementara hingga kini 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Ilham Pradipta. 15 diantaranya telah ditangkap dan 1 orang berinisial EG masih buron. Dari kasus tersebut masih ada 1 orang yang belum tertangkap dan kami tetapkan sebagai DPO. Ini dengan inisial EG. Ini perannya adalah sebagai tim yang masuk dalam kategori klaster 4 yang dimana ikut membuntuti korban. Ini adalah DPO-nya, tersangka atas nama EG. Kepolisian ungkap motif pembunuhan Ilham Pradipta. Keberadaan rekening dorman senilai 70 miliar dikadang-kadang menjadi motif utama pembunuhan. Polisi mengungkap motif dibalik pembunuhan Kepala Cabang Pembantu BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta. Korban diduga menjadi sasaran karena jabatannya dibutuhkan untuk membuka akses dana rekening dorman senilai 70 miliar rupiah. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menjelaskan, para pelaku menyiapkan 2 opsi. Pertama,
korban hanya diancam lalu dilepaskan setelah memberikan akses. Kedua korban dibunuh apabila melawan. Namun dalam perjalanan Ilham tewas karena kekerasan fisik yang menekan leher dan dada menyebabkan mati lemas. Opsi pertama, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Setelah itu, korban akan dilepaskan. Kemudian, opsi yang kedua, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan, dan apabila berhasil maka korban akan dihilangkan atau dalam arti kata korban akan dibunuh. Sebelumnya korban diculik oleh 4 pelaku di parkiran sebuah pasar swalayan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada 20 Agustus 2025 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil yang parkir bersebelahan dengan mobil korban. Jasad korban kemudian ditemukan warga di area persawahan di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis pagi 21 Agustus 2025. Saat ditemukan, kondisi mulut dilakban serta tangan dan kaki korban diikat. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang tengah mengembalakan hewan ternak. Polisi telah menangkap total 15 tersangka di beberapa lokasi berbeda, antara lain 4 pelaku yang diduga otak pembunuhan ditangkap di lokasi terpisah, 3 pelaku ditangkap di ruas Jalan Raya Solo Jogja, Jawa Tengah, dan 1 pelaku berinisial C ditangkap di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Adapun motif daripada para pelaku melakukan perbuatannya yaitu para pelaku ataupun para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Pemirsa, polisi mengungkap pembobolan rekening dorman senilai 200 miliar lebih di Jawa Barat. 9 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk 2 pelaku yang terlibat dalam kasus pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Lebih jauh lagi, penyidikan mengungkap keterlibatan 2 oknum prajurit TNI AD dalam kasus ini. Tersangka pertama adalah Serka N, prajurit Kopassus berpangkat sersan kepala yang menerima tawaran pekerjaan dari pelaku sipil berinisial JP. Serka N menghubungi Kopda FH dan ikut memegang dada korban dalam mobil Fortuner saat korban memberontak. Oknum TNI kedua adalah Kopda FH, prajurit Kopassus berpangkat Kopral 2 yang mengatur tim penculik, menyediakan kendaraan dan merekrut eksekutor sipil. Dari tangannya penyidik menyita uang 40 juta rupiah yang diduga hasil tindak pidana. Pemdam Jaya mengatakan akan memproses kedua oknum prajurit sesuai hukum militer dan pidana. Bila terbukti bersalah, keduanya terancam pemecatan dan hukuman berat. Polisi menegaskan motif utama dalam penguasaan dana rekening dorman senilai 70 miliar rupiah. Dana itu rencananya akan dipindahkan ke rekening penampungan yang sudah disiapkan para tersangka. Penyidik kini masih mendalami jejak digital dan aliran dana serta memeriksa sedikitnya 17 saksi. Kasus ini membuktikan bahwa motif keuangan bernilai besar, modus penculikan sadis, dan keterlibatan aparat militer dapat berkombinasi dalam satu perkara pidana. Aparat penegak hukum berjanji mengungkap kasus ini secara transparan hingga tuntas. Sementara polisi juga telah mengungkap jumlah uang yang teridentifikasi di rekening dorman yang hendak dicuri para pelaku yang menyebabkan kacap bank Ilham Pradipta meninggal dunia. Tak tanggung-tanggung total uang yang hendak dicuri para tersangka tersebut mencapai 70 miliar rupiah dari sejumlah rekening.